Stellar Transformations, episode 338. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Qin Yu mulai tersenyum dalam hati. Jiang Yan ini benar-benar berhasil menyamarkan identitasnya dengan sangat baik. Yaner, jadi kau masih tahu aku di sini. Dari sudut pandangku, selama Jun Loyu berdiri di suatu tempat, konsentrasimu akan sepenuhnya tertuju padanya, mengabaikan keberadaan hal-hal lain. Ejek Qin Yu. Wajah Jiang Yan memerah. Kakak Qin Yu, kau terlalu banyak bercanda, tegur Jiang Yan sambil tersenyum. Kedatangan Jiang Yan menyebabkan jamuan makan berakhir lebih awal. Setelah itu, sebuah tempat tinggal diatur untuk Qin Yu dan saudara-saudaranya. Adapun Jiang Yan, dia telah pergi ke kediaman Jun Loyu. Kakak Qin Yu, aku akan menghubungimu nanti melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Saat itu, kita bisa bertemu lagi, kata Jiang Yan melalui transmisi suara saat ia pergi bersama Jun Loyu. Qin Yu tidak punya pilihan lain selain menahan kebingungan dan rasa ingin tahu yang ada di dalam hatinya. Qin Yu dan saudara-saudaranya ditempatkan di sebuah rumah besar dengan halaman yang tenang. Kakak, kita sudah cukup menghormati mereka dengan menghadiri jamuan makan mereka. Sekarang jamuan makan sudah selesai, bukankah tidak apa-apa jika kita pergi sekarang? Mengapa kita masih tinggal di sini? Gumam Ho Fei. Qin Yu tersenyum pasrah. Fei Fei, bukankah kau pikir aku juga ingin pergi lebih awal? Namun, aku masih harus bertemu seseorang nanti. Seseorang. Ho Fei dan Hei Yu menatap Qin Yu. Kakak, siapapun yang ingin kau temui, tidak bisakah kau langsung menemuinya saja? Mengapa kita membuang waktu menunggu di sini? Hanya dengan sebuah pikiran, Qin Yu menciptakan penghalang biasa di sekitar mereka. Penghalang ini mengisolasi suara mereka agar tidak terdengar dari luar. Itu karena orang ini adalah dewa, ucap Qin Yu perlahan. Dewa, dari alam ilahi. Ekspresi Hei Yu dan Ho Fei berubah. Saat ini, mata mereka berdua terbelalak lebar. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu membesar-besarkan hal sepele. Bukannya kalian berdua belum pernah bertemu ahli alam ilahi sebelumnya? Paman Lan, dengan kekuatannya, aku yakin dia adalah salah satu ahli terbaik di alam ilahi. Qin Yu berkata dengan percaya diri. Hei Yu dan Ho Fei menarik kembali senjata mereka. Tombak penembus awan, tongkat hitam. Penampilannya hanya hitam dan tampak sangat biasa. Mereka terlihat seperti kayu namun juga tampak seperti logam. Namun, dalam hal kekerasan, Ho Fei dan Hei Yu belum pernah menemukan apapun yang dapat merusak senjata mereka. Paman Lan memang sangat kuat, kata Hei Yu sambil mengangguk. Paman Lan adalah guruku. Dia memang sekuat itu, tapi dia tidak pernah mengajariku teknik bela diri yang ampuh. Yang dia berikan hanyalah sebuah senjata. Sungguh, gumam Ho Fei seolah tidak puas dengan hal itu. Qin Yu tiba-tiba berdiri. Ho Fei dan Hei Yu langsung berhenti berbicara. Mereka berdua menatap Qin Yu bersamaan. Hei Yu bertanya dengan suara rendah, kakak, apakah kau akan menemui dewa itu sekarang? Qin Yu mengangguk. Kemudian dia dengan santai menyingkirkan penghalang itu dan bersiap untuk pergi. Siapa orang itu? Tanya Ho Fei buru-buru. Namun, tubuh Qin Yu bergerak dan dia menghilang begitu saja. Hanya sebuah suara yang terdengar di benak Ho Fei dan Hei Yu. Dewi itu, namanya Jiang Yan. Ingat, jangan sampai identitasnya terbongkar. Jiang Yan. Mendengar jawaban Qin Yu itu, Ho Fei dan Hei Yu secara alami mulai mengingat gadis dari pesta tersebut. Keduanya saling pandang. Di suatu tempat tertentu di pinggang sebuah gunung coklat tinggi di bintang matahari yang berkobar, hiduplah seorang pria dan seorang wanita. Qin Yu dengan cermat mengamati Jiang Yan yang berdiri di depannya. Jiang Yan sangat cantik dan menggemaskan. Sepasang matanya yang besar juga sangat cerdas. Qin Yu tidak pernah menyangka bahwa gadis secantik itu sebenarnya berasal dari alam ilahi. Jiang Yan, aku benar-benar tidak pernah menyangka kau berasal dari alam ilahi. Kau benar-benar telah menipu aku, Loyu, dan kakak Wuming, kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Dengan nada menggoda, dia bertanya, Qin Yu,
tingkat jiwamu setinggi itu dan kau bahkan tahu identitasku. Tidakkah kau takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Membunuh untuk membungkam, Qin Yu tersenyum. Sebelum dia sempat menjawab, Jiang Yan sudah melanjutkan. Tingkat jiwa hanya mewakili pemahamanmu tentang hukum ruang. Namun, energi yang kau miliki di tubuhmu bukanlah energi ilahi atau energi ilahi surgawi. Karena itu, kepemilikan jiwamu yang kuat menjadi sia-sia karena kekuatan tubuhmu benar-benar terlalu lemah. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kurasa aku bisa melakukannya dengan satu serangan. Benarkah? Qin Yu tersenyum sambil menatap Jiang Yan. Jiang Yan sedikit terkejut. Dia langsung berkata, dengan syarat kau tidak bersembunyi di alam Jianglan. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Yan segera menutup mulutnya. Dia tahu bahwa dia telah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Qin Yu, di sisi lain, hanya tersenyum. Jiang Yan, jangan bersembunyi lagi. Katakan padaku, bagaimana kau tahu tentang alam Jianglan? Hanya ada sedikit orang di alam abadi, iblis, dan setan yang mengetahui tentang alam Jianglan, dan semuanya adalah orang-orang yang sepenuhnya kupercayai. Mustahil bagimu untuk mengetahuinya dari pihak alam abadi, iblis, dan setan. Jujur saja, apa hubunganmu dengan Paman Lan? Qin Yu menatap Jiang Yan dengan ekspresi tersenyum namun tidak sepenuhnya tersenyum. TL, ini mungkin sebuah petunjuk. Nama keluarga Jiang Yan, Jiang, adalah Jiang di alam Jianglan. Nama keluarga Paman Lan, Lan, adalah Lan di alam Jianglan. Petunjuk kecil, Qin Yu tidak ingin mempersulit Jiang Yan. Namun, dia juga tidak takut pada Jiang Yan. Dari segi kekuatan, karena Qin Yu memiliki tombak ilahi artefak surgawi berkualitas tinggi, salju yang meredup, kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Lalu bagaimana jika Jiang Yan adalah dewa tingkat tinggi? Lagi pula, menurut kepala kuil dewa yang mempesona, artefak ilahi surgawi biasanya hanya dimiliki oleh dewa surgawi. Adapun dewa tingkat tinggi, bahkan jika keberuntungannya bagus dan statusnya tinggi, kemungkinan besar dia hanya akan memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas rendah. Jiang Yan menghela napas pasrah dan berkata, Qin Yu, kau benar-benar luar biasa. Baiklah, aku akan menceritakan beberapa hal padamu. Ya, aku kenal Paman Lan. Itu karena dia pamanku. Paman, tanya Qin Yu dengan bingung. Benar, dia paman kandungku, kata Jiang Yan dengan serius. Qin Yu terkejut. Apakah Paman Lan sebenarnya paman kandung Jiang Yan? Jika demikian, hubungan mereka pasti sangat dekat. Paman Lan seharusnya saudara kandung ayah Jiang Yan. Kalau begitu, siapakah nenek Yin Hua? Apa hubungan liar dengan mereka? Sejak pertempuran mengguncang surga terjadi di alam ilahi, Paman menjadi agak dingin, acuh tak acuh, dan sedih. Namun, saat itulah Paman juga menjadi sangat peduli pada kakak perempuanku. Jiang Yan mengerutkan kening. Tampaknya dia sedikit bingung. Dia melanjutkan, aku juga tidak mengerti mengapa. Di masa lalu, meskipun pamanku cukup baik padaku, kakak perempuanku, dan orang-orang seangkatan kami, dia tidak bisa dianggap sangat menyayangi siapapun dari kami. Namun, setelah pertempuran mengejutkan surga, pamanku menjadi sangat peduli pada kakak perempuanku dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Paman sangat kuat, meskipun dia pemberontak di antara klan kita, bahkan ayahku pun tidak akan berani memprovokasinya, kata Jiang Yan sambil menghela napas. Belum lama ini, Paman telah menempah harta karun yang luar biasa. Jiang Yan menatap Qin Yu dengan tatapan iri. Qin Yu, tahukah kau, harta karun ini adalah sesuatu yang telah dikerjakan pamanku selama bertahun-tahun dengan susah payah. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang berhasil ia ciptakan hanya setelah menggunakan banyak bahan berharga. Ayahku ingin pamanku menghadiahkan harta karun ini kepada seluruh klan kita dan menjadikannya salah satu harta karun perlindungan klan kita. Ia bahkan rela menggunakan banyak barang berharga klan kita sebagai imbalannya. Namun, pamanku tetap tidak setuju. Kurasa kau juga sudah menebak apa harta karun itu. Ya, itu adalah alam Jianglan, kata Jiang Yan sambil menghela napas. Qin Yu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia membukanya, lalu mengepalkannya lagi, hanya untuk membukanya lagi. Pamanku adalah seseorang yang tidak terlalu peduli dengan urusan duniawi. Jika ada sesuatu yang masih dia pedulikan, itu pasti kakak perempuanku.
Sungguh aneh, mengapa setelah pertempuran mengguncang surga itu, pamanku tiba-tiba mulai memperlakukan kakak perempuanku sebagai anak kandungnya. Kata Jiang Yan dengan nada bingung. Jiang Yan, Qin Yu tiba-tiba berbicara. Jiang Yan menatap Qin Yu. Saudari yang kau bicarakan itu, namanya Jiang Li. Tatapan Qin Yu tertuju pada Jiang Yan. Mendengar semua ini, jika Qin Yu masih tidak bisa menebak siapa dia, maka dia benar-benar bodoh. Jiang Yan berkata dengan nada heran, kau benar-benar cerdas. Benar, adikku bernama Jiang Li. Liar, gumam Qin Yu. Setelah bertahun-tahun lamanya, hati Qin Yu telah menjadi sekeras baja. Namun, setelah mendengar kabar tentang Liar, setelah mengingat waktu yang ia habiskan bersama Liar di alam fana, meskipun hatinya telah menjadi sekeras baja, hati itu tetap mencair dan menjadi sangat lembut. Melihat ekspresi Qin Yu, Jiang Yan sedikit menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, sepertinya kau pantas untuk adikku melakukan hal seperti itu. Bisakah kau memberitahuku beberapa informasi tentang keadaan Liar di alam ilahi? Qin Yu mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba. Seperti pedang tajam, tatapannya melesat ke arah Jiang Yan. Kerinduan yang mendalam terlihat jelas dari tatapannya. Jiang Yan terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan ceritakan sedikit. Meskipun nenek tidak mengizinkanku untuk banyak bicara. Jantung Qin Yu berdebar kencang. Neneknya tidak mengizinkannya banyak bicara, nenek itu pasti nenek Yin Hua. Qin Yu, tebakanmu benar. Kakak perempuanku adalah Jiang Li. Dia juga Liar yang kau kenal dulu. Untung kau belum melupakannya. Seandainya kau tidak setia padanya, apalagi pada nenekku, akulah yang akan pertama kali memberimu pelajaran dan membuatmu merasakan akibat dari caraku. Jiang Yan mengayunkan tangannya dengan ganas. Qin Yu tersenyum. Jika membandingkan temperamen kedua saudari itu, Jiang Yan tampak imut namun kasar, sedangkan saudara perempuannya pendiam dan lembut. Mereka benar-benar berbeda. Penampilanmu saat ini masih memuaskan. Mengenai adikku, izinkan aku memberitahumu sesuatu yang aneh terlebih dahulu. Di alam ilahi, penampilan seorang gadis tidak penting. Bahkan temperamennya pun tidak terlalu diperhatikan. Lagi pula, ketika jiwa seseorang mencapai tingkat itu, ia akan memiliki kualitas istimewanya sendiri. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Dalam keadaan normal, jarang ada gadis yang dikejar oleh banyak orang. Jiang Yan cemberut. Namun, kakakku berbeda. Sejak pertempuran mengguncang surga itu berakhir, kakakku tiba-tiba mulai dicari oleh sejumlah besar elit di alam ilahi. Sejumlah besar, sangat banyak dari mereka. Qin Yu mengangkat alisnya. Sepertinya ada banyak saingan dalam perebutan cinta. Tiba-tiba, Qin Yu sepertinya teringat sesuatu. Dia berkata, Yaner, maksudmu, sebelum yang disebut pertempuran mengejutkan langit itu, tidak banyak orang yang mengejar Liar. Kurang lebih seperti itu. Jiang Yan mengangguk dan berkata, awalnya, meskipun ada orang yang mengejar adikku, jumlah mereka tidak banyak, hanya beberapa orang. Dikejar oleh beberapa orang saja masih merupakan hal yang sangat biasa di alam ilahi. Qin Yu langsung mulai curiga terhadap pertempuran mengguncang langit itu. Namun sekarang, sejumlah besar elit alam ilahi dengan panik mengejar kakakku. Mereka yang tidak memiliki status disingkirkan. Mereka yang tidak memiliki kekuatan juga disingkirkan. Jika seseorang tidak memiliki status dan kekuatan, maka jangan pernah berpikir untuk melawan. Jika seseorang belum mencapai tingkat dewa langit, ia bahkan tidak akan berani berbicara dengan kakakku. Seru Jiang Yan dengan terkejut. Qin Yu membuka matanya lebar-lebar. Dia sudah menduga bahwa akan ada banyak orang yang mengejar Liar. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Jiang Yan, tampaknya jumlah orang yang mengejarnya bahkan lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Mereka yang mencari kakak perempuanku, masing-masing dan semuanya adalah orang-orang luar biasa di alam ilahi. Di antara mereka yang secara pribadi mengumumkan bahwa mereka mencarinya, yang terlemah adalah Dewa Langit tingkat rendah. Namun, meskipun dia hanya Dewa Langit tingkat rendah, statusnya sangat tinggi. Terlebih lagi, dia sangat luar biasa dalam hal menempa artefak. Jiang Yan menghela napas. Qin Yu menghembuskan napas perlahan. Tekanan, seolah-olah sebuah gunung sedang menimpa hatinya. Qin Yu mampu membayangkan seperti apa kelompok orang yang mengejar Liar.
Yang terlemah di antara mereka sudah merupakan Dewa Langit tingkat rendah. Jelas, jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dewa Langit, lupakan saja untuk mengejarnya. Terlebih lagi, di antara orang-orang itu, beberapa di antaranya memiliki kekuatan dan status yang sangat luar biasa. Namun, jangan berkecil hati. Siapa kakak perempuanku? Pertama, yang mendukungnya adalah klan kita. Kedua, pamanku bertekad untuk mendukungnya. Apalagi orang lain, bahkan ayahku pun tidak mampu memaksa kakak perempuanku untuk bersama seseorang, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu mulai mengucapkan terima kasih kepada Paman Lan. Karena Lier adalah wanita yang lemah, bahkan jika dia ingin melawan, kemungkinan besar dia akan menjadi tidak mampu melawan tanpa dukungan Paman Lan di belakangnya. Kakak perempuanku telah mengumumkan kepada yang lain bahwa dia ingin berlatih sepenuh hati dan tidak ingin membicarakan masalah pernikahan. Dengan cara ini, dia berhasil menolak banyak sekali elit alam ilahi. Meskipun saat ini masih ada sekelompok individu berstatus tinggi dan kuat yang mengejarnya, aku tahu bahwa orang yang disukai kakakku adalah kamu. Bertingkah dewasa, Jiang Yan menepuk bahu Qin Yu. Calon iparku, kamu harus terus berusaha. Jangan mengecewakan kakakku. Saat Jiang Yan menepuk bahunya, Qin Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, saudara ipar itu memberi Qin Yu perasaan yang sangat nyaman. Alam Jianglan sangat berharga. Sungguh, bahkan di alam ilahi, ia termasuk dalam harta karun berkualitas puncak. Bahkan, Dewa Pengrajin Cheu dari masa lalu, ketika ia masih berada di alam ilahi, dengan pemahamannya tentang hukum spasial, mustahil baginya untuk menciptakan artefak seperti alam Jianglan. Jiang Yan terengah-engah. Mata Qin Yu berbinar. Dewa Pengrajin Cheu, mungkinkah itu Cheu Yuan, master dari kuil dewa yang mempesona? Menurut apa yang dikatakan Cheu Yuan, kemampuannya dalam menempa artefak tidak tertandingi di alam ilahi. Dia memang pantas disebut Dewa Pengrajin. Qin Yu tidak mendesak untuk bertanya lebih lanjut mengenai Cheu Yuan. Itu karena dia tidak ingin masalah mengenai keberhasilannya sebagai pemimpin selanjutnya dari kuil dewa yang mempesona bocor. Ini akan menjadi alat penting untuk membantunya bergerak di alam ilahi tanpa hambatan. Jiang Yan, kau bilang bahwa Dewa Pengrajin juga tidak mampu menciptakan artefak seperti alam Jianglan. Apakah alam Jianglan ini benar-benar sangat berharga? Qin Yu menjadi sedikit penasaran tentang seberapa berharga alam Jianglan itu. Jiang Yan melirik Qin Yu. Izinkan saya menyarankan agar setelah kekuatanmu cukup di masa depan, kamu mengembalikan alam Jianglan kepada Paman Lan. Harta ini bisa dianggap sebagai harta spiritual pertama Paman Lan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia rela memberikannya kepadamu. Bahkan jika kamu adalah calon suami kakak perempuanku, itu masih belum cukup bagi pamanku untuk memberikan alam Jianglan kepadamu. Ekspresi Qin Yu berubah. Alam Jianglan sebenarnya adalah harta spiritual pertama Paman Lan. Informasi ini benar-benar mengejutkan Qin Yu. Artefak ilahi spasial sulit dimurnikan dan diciptakan. Namun, untuk disebut harta spiritual, alam Jianglan seharusnya merupakan harta spiritual Grand Miss yang diperoleh. Agar Paman Lan dapat berhasil menciptakannya, dia pasti telah menggunakan banyak usaha mental dan fisik. Saat itu, ketika Paman Lan memberikan harta itu kepadanya, dia dengan santai mengatakan kepada Qin Yu bahwa itu adalah artefak ilahi. Tampaknya Paman Lan takut Qin Yu tidak akan menerima harta itu karena kehebatannya. Menghadiahkan harta spiritual pertamanya. Siapa yang mampu melakukan hal seberani itu? Namun, perilaku seperti itu juga menunjukkan kepedulian Paman Lan terhadap Qin Yu. Qin Yu tak kuasa menahan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Paman Lan.